asasi manusia adalah anugerah Allah, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada kelas 12. Shalom, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Lexi Berti Peters. Kalian dapat menyapa atau memanggil Bapak dengan sebutan Pak Lexi. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hak asasi manusia yang merupakan anugerah Allah. Namun sebelumnya, Bapak mengajak kita semua bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 432. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tangan Tuhan sudah tiba, kerajaan Mari kita berdoa mengawali kegiatan belajar dan mengajar kita di pagi hari ini. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini mengucap syukur untuk kasih dan setia. Kami akan belajar, biarlah Tuhan Engkau menyertai, memberkati kami dalam waktu belajar kami di pagi ini. Kiranya hikmat, kepintaran, kepandaian Kau berikan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, adakah yang tidak hadir hari ini? Wah, puji Tuhan, kalian semua dapat hadir hari ini. Itu menandakan bahwa kalian semua sehat dan kalian semua masih diberkati oleh Tuhan. Tentang HAM yang merupakan anugerah Allah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, di mana diharapkan melalui pembelajaran aktif dan interaktif dengan metode pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengerti dan memahami pengertian HAM secara umum dan pengertian HAM dalam pemahaman iman Kristen. Dan peserta didik juga dapat mengemukakan pendapat tentang sikap dan perilaku dalam menghargai HAM dari sudut pandang iman Kristen, serta dapat menyajikan perilaku serta sikap hidup menghormati sesama manusia yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas karunia Allah di dalam perbedaan. Menurut kalian, apa itu HAM? Ketika kalian mendengarkan kalimat ini yang ada dalam pemikiran kalian, kira-kira hal-hal apa saja yang terkait dengan HAM itu sendiri? Coba diskusi kalian satu dengan yang lain dan kemukakan pendapat kalian. Apa yang kamu pahami tentang HAM dan hal-hal apa saja yang terkait dengan HAM itu? Baik, semua yang kalian katakan tentang hak asasi manusia mendekati kebenaran. Dan ada yang sudah hampir benar, bahkan ada yang juga mungkin sudah benar. Mari kita lihat sama-sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.
Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mengungkapkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang merupakan anugerahnya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, oleh hukum, pemerintah, bahkan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat. Bagaimana iman Kristen melihat hak asasi manusia? Atau apa yang dikatakan Alkitab tentang hak asasi manusia? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai dengan 29 dan juga Yeremia pasal 1 ayatnya yang kelima. Ini menceritakan bagaimana Allah menjadikan manusia, memberikan hak istimewa, yaitu hak kehidupan kepadanya. Secara khusus di dalam Yeremia pasal 1 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Sedikit gambaran tentang HAM. Cobalah cari lagi informasi pengertian tentang HAM yang dikatakan oleh Alkitab selain dua bacaan firman Tuhan tadi. Kemudian carilah juga kasus-kasus yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh Alkitab atau di dalam Alkitab. Informasi ini kalian cari dalam bentuk diskusi kelompok. Nanti kalian dapat menyampaikan informasi-informasi yang telah kalian temukan tentang HAM dan juga kasus-kasus pelanggaran HAM yang terdapat di dalam Alkitab. Anak-anak, setelah mendengarkan hasil presentasi kalian dan informasi-informasi yang kalian presentasikan dan bagikan di pagi hari ini, maka dapat dikatakan hakikat HAM dalam iman Kristen adalah merupakan hak yang paling hakiki yang melekat pada diri manusia yang diberikan Allah semenjak manusia berada dalam kandungan. HAM juga merupakan kodrat yang ditetapkan Allah pada diri manusia sebagai image of God atau imago Dei. Adanya kasus-kasus pelanggaran HAM dalam Alkitab merupakan perlawanan kepada ketetapan Allah oleh manusia terhadap sesamanya. Adapun cakupan HAM diberikan kepada manusia selain hak kehidupan yang dimiliki oleh manusia, maka manusia juga memiliki hak sebagai warga negara. Manusia juga memiliki hak untuk berpolitik, dan manusia juga diberikan hak untuk hidup dalam berekonomi. Dan sifat-sifat daripada HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, HAM atau hak asasi manusia itu bersifat fundamental. Artinya, HAM telah ada dalam diri manusia semenjak dari dalam kandungan bahkan sampai dia mati. Kedua, HAM itu bersifat universal, di mana HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa membedakan agama, ras, suku, jenis kelamin, warna kulit, dan perbedaan. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari sebuah pelanggaran hak asasi manusia, maka jenis-jenis pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelanggaran HAM yang ringan. Di antaranya adalah pelecehan,
kemudian penghinaan, dan juga penganiayaan. Sedangkan pelanggaran HAM yang bersifat berat itu seperti perbudakan, kemudian pembunuhan, kemudian genosida, dan apartheid. Dalam kehidupan masyarakat, biasanya pelanggaran HAM yang berat diawali dari pelanggaran HAM yang ringan. Atau dengan kata lain, pelanggaran HAM yang ringan dapat mengakibatkan pelanggaran HAM yang berat. Nah, seringkali dalam hari-hari hidup kita, pelanggaran HAM seringkali terjadi atau menimpa diri kita, di mana kita sebagai korbannya. Tetapi juga bisa kita juga sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran HAM terhadap hak orang lain. Seperti cerita di dalam film ini. Ya Komina, kau ada lihat Mingke kah? Tak ada, kenapa? Kau ada perlu dia kah? Iyo, saya ada cari dia. Anak itu dia paling sombong sekali. Kalau saya dapat dia tuh sama maki dia dulu. Dia ada bikin kau apa kah sampai kau ganas sekali. Dia itu kan anak yang paling pintar di sekolah ini. Anak itu tuh dia belum tahu saya nanti dulu. Bah, Marta, kau emosi sampai. Nanti kau cepat tua. Darah tinggi, stroke. Baru siapa mau help? Haha. Ih, kau kira saya ini nenek-nenek kah? Ayo tundua pulang sudah. Saya sudah lapar ini, nanti saya tambah emosi lagi. Mingke, kau ini paling bergaya sekali Dah, saya ada salah apa kah? Kau itu tahu diri sedikit kah? Ada kurus, pendek, muka hitam, baru paling bikin diri sekali Bah, Marta, kenapa kau bilang saya begitu? Bah apa? Kau tuh terasa satu level dengan saya. Kau hanya anak orang miskin saja mau, tapi bikin diri kayak artis. Membayangkan betapa kejamnya dirimu Ribut Marta. Kamu orang ada masalah apa? Ini Pak Guru, Mingke tuh miskin, jelek, tapi dia bikin diri paling hebat. Marta. Torang semua ini sama di mata Tuhan. Torang ini orang miskin, hina, karena berdosa. Tuhan mau mengampuni katorang dan menerima katorang apa adanya. Karena Tuhan mengasihi katorang semua. Kalau katorang menghina orang lain, itu sama saja dengan katorang menghina Tuhan yang menciptakan dorang. Kalau torang membenci orang lain dan tidak mengasihi mereka, sama saja dengan katorang tidak mengasihi katorang diri dan tidak mengasihi Tuhan yang telah menciptakan katorang. Jadi katorang harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Tuhan sudah mengasihi katorang semua. Iya Pak Guru. Ya, kalau kau sudah tahu, Pak Guru mau supaya kalian berdamai. Iya Bapak, saya salah. Mingke, saya minta maaf saya salah. Kau mau toh maafkan saya? Iya, saya maafkan kau. Saya juga minta maaf Marta. Terima kasih Mingke. Kau masih mau berteman dengan saya toh? Nah, anak-anak, setelah mempelajari tentang pengertian hak asasi manusia dan memahami apa kata Alkitab
tentang hak asasi manusia, maka Bapa berikan kesempatan kepada kalian agar kalian dapat membuat komitmen kalian dengan menuliskan komitmen itu pada lembar kerja siswa tentang bagaimana mengasihi orang lain sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas hak istimewa yang telah Dia berikan. Anak-anak, dari rangkaian pelajaran kita hari ini tentang hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Hak bersumber dari Allah yang diberikan kepada manusia sejak di dalam kandungan. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh membatalkan atau menguranginya. Setiap manusia adalah image of God atau imago Dei, dan setiap manusia sama berharganya di mata Allah. Mengurangi atau meniadakan hak asasi manusia itu sama saja dengan berlawanan kepada ketetapan Allah. Dan biarlah kita menyatakan rasa syukur kepada Allah atas hak istimewa Dia anugerahkan dengan hidup mengasihi dan menerima orang lain di tengah perbedaan yang ada. Penuturan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga,